Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pada kelas hari ini. Lebih tepatnya kita dapat belajar bareng pada video kali ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Irfan karena telah memberikan kesempatan untuk membuat video tentang presentasi apa sih itu investasi. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan player-player atau anggota-anggota dari kelompok 5 ini. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari 3 anggota, mulai dari player 1 Muhammad Rajab Faiz, saya sendiri, kemudian player 2 Muhammad Subhan Ansori, dan player 3 Novi Rahmawati. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang investasi. Nah, pada investasi ini terdapat 4 poin atau 4 pembahasan, mulai dari pengertian, tujuan, jenis, klasifikasi, dan strategi, serta tips berinvestasi. Nah, untuk memulai ini, mari kita memasuki pada bagian pengertian investasi. Nah, pengertian investasi memiliki beberapa pengertian yang bertujuan dengan keuangan dan ekonomi. Teori ini mengartikan investasi sebagai pengeluaran untuk pembelian modal atau barang-barang yang dikonsumsi saat ini namun digunakan untuk kegiatan produksi guna menghasilkan barang atau jasa yang akan di masa mendatang. Investasi juga bisa disebut sebagai penanaman modal. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, mulai dari Tan Lilin, Martalena dan Malinda, serta menurut Bodi. Menurut Tan Lilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sejumlah sumber daya lainnya yang digunakan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang pastinya. Nah, para investor membeli sejumlah saham pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang mendatang sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Kemudian menurut Martalena dan Malinda, investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan mendatang, di mana di dalamnya tergantung unsur risiko ketidakpastian, sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Kemudian terdapat pengertian investasi menurut Bodi. Menurut Bodi, dalam bahasa Inggrisnya, an investment is current commitment of money or other resources in expectation of reaping future benefit. Yang artinya, investasi merupakan komitmen penanaman berupa uang dan sumber daya lainnya saat ini dengan pengharapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, dari pengertian investasi menurut ahli, dapat kita simpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang mengorbankan sumber-sumber yang terkait di masa kini untuk mendapat keuntungan atau laba di yang akan datang. Kemudian terdapat tambahan lagi berupa investasi menurut KBBI, yang artinya investasi merupakan komitmen penanaman beberapa uang dan sumber daya lainnya yang saat ini dengan pengharapan dapat memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertiannya, maka kita akan mempelajari tentang apa sih tujuan dari investasi. Kenapa kita perlu berinvestasi? Nah, dari tujuan ini terdapat tiga dari tujuan ini itu berdasarkan Tan Lilin, di mana yang pertama mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan mendatang, di mana dalam hidup ini seseorang harus memiliki perencanaan yang matang, terutama dalam hal finansial, sehingga seseorang yang bisa sana harus memikirkan bagaimana meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, atau setidaknya seseorang harus berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya sekarang supaya tidak berkurang di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, mengurangi tekanan inflasi, yaitu ketika seseorang yang melakukan investasi pada suatu perusahaan atau objek lainnya, mereka dapat menghindarkan diri dari resiko adanya pengaruh inflasi atau penurunan nilai kekayaan ataupun hak yang mereka miliki. Kemudian
yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Nah, di beberapa negara di dunia banyak yang mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya investasi melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang akan menanam modal pada bidang usaha tertentunya. Sebenarnya tujuan tiga ini terdapat tujuan yang lain, yaitu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara, baik kebutuhan needs atau keinginan atau wants, dan yang tentunya untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, setelah kita mempelajari tentang apa sih kenapa kita perlu berinvestasi, maka kita akan lanjut kepada jenis atau klasifikasinya. Nah, pada jenis klasifikasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Sofyan Ansori. Nah, maka dari itu waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi investasi. Jenis dan klasifikasi investasi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jangka waktu dan berdasarkan bentuk dan wujud. Yang pertama yang kita bahas adalah investasi berdasarkan jangka waktu. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang kurang dari 1 tahun hingga 3 tahun saja. Investasi ini cocok dilakukan oleh investor pemula yang masih meraba-raba ingin melakukan investasi yang bagaimana untuk mengambil modal dan mendapat keuntungan dengan cepat. Investasi ini bersifat liquid sehingga dapat diambil sewaktu-waktu dan cocok untuk dana darurat karena risiko yang rendah. Nah, selanjutnya adalah investasi jangka menengah. Ketika seorang memiliki tujuan finansial antara 3 hingga 5 tahun, maka hal ini bisa disebut dengan investasi jangka menengah. Sebut saja dalam 5 tahun ke depan, Bapak Budi harus mendaftarkan putranya ke sebuah universitas ternama di Jakarta. Maka Bapak Budi membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar uang pangkal serta semester 1. Ingat, kebutuhan dana di atas 5 tahun, Bapak Budi bisa memilih instrumen dengan risiko sedikit lebih tinggi dari deposito. Yang selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Ketika tujuan investasinya minimal 5 tahun sampai di atas 10 tahun, maka investasi ini sudah masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang. Namun, investasi ini tidak liquid dan memiliki risiko yang tinggi, sehingga sangat riskan jika tidak teliti dalam pengambilan keputusan pembelian aset. Akan tetapi investasi ini cocok untuk pengembangan dana pensiun karena keuntungannya yang besar. Yang selanjutnya adalah investasi berdasarkan wujud atau bentuk. Yang pertama adalah aktiva real, suatu kepemilikan aset secara langsung dan wujudnya jelas dalam institusi atau perusahaan yang secara resmi telah ke publik. Contohnya adalah rumah, tanah, emas. Yang selanjutnya adalah aktiva finansial. Investasi bukan pada aset atau faktor produksi, melainkan pada aset keuangan. Contohnya adalah deposito, surat berharga seperti saham dan obligasi, commercial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya adalah strategi dan tips berinvestasi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Novi Rampumati. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah strategi dan tips berinvestasi. Berikut ini merupakan strategi investasi. Yang pertama, buy and hold strategy, yaitu membeli beberapa alternatif sarana investasi dan tetap menggunakannya untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, market timing, yaitu dengan membeli di harga terendah dan menjualnya di harga tertinggi. Yang ketiga, dollar cost averaging, yaitu strategi ini disarankan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan keterbatasan penghasilan bulanan. Merupakan investasi secara sistematik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu tips atau cara berinvestasi yang baik dan benar.
Mengingat di era digital seperti saat ini, informasi mengenai instrumen investasi atau riset pasar sangat mudah didapat. Namun, investasi tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Berikut ini tips atau cara berinvestasi yang baik agar kita bisa mewujudkan tujuan keuangan kita. Yang pertama, pastikan kita telah sehat secara finansial. Sebelum berinvestasi, pastikan telah memiliki dana darurat yang ideal dan memiliki proteksi keuangan dengan memiliki jaminan kesehatan atau asuransi. Merencanakan keuangan untuk masa depan memanglah sangat penting, namun jangan pernah sepelekan hal-hal yang menjadi perhatian dan prioritas di masa kini. Tanpa dana darurat yang ideal, kita akan kesulitan dalam menghadapi resiko hilangnya pendapatan akibat PHK atau ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, tentukan tujuan terlebih dahulu. Ketahuilah tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai dalam berbagai periode. Sebut saja untuk waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, maka proses investasi akan menjadi tidak teratur. Yang ketiga, kenali profil resiko. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik investasi yang berbeda-beda dan setiap investor juga memiliki profil resiko yang berbeda. Profil resiko tergantung kepada kemampuan dan ketersediaan seseorang untuk menoleransi resiko investasi. Yang keempat, kenali resiko sistematis dan non-sistematis investasi. Bila profil resiko memiliki tolak ukur berupa kondisi psikis sang investor, ada pula resiko investasi yang tidak boleh luput dari investor. Dalam investasi, terdapat dua jenis resiko, yaitu sistematis dan non-sistematis. Sistematis merupakan resiko yang sama sekali tidak bisa dihindari dan diversifikasi, serta menyerang ke segala macam instrumen. Resiko tersebut berupa resiko pasar, perubahan tingkat suku bunga, dan inflasi. Sementara itu, resiko non-sistematik dinyatakan sebagai resiko yang masih dihindari dengan cara diversifikasi instrumen investasi. Resiko tersebut antara lain adalah resiko bisnis, resiko likuiditas, dan resiko tuntutan hukum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Itu dari presentasi kelompok kami, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami minta maaf, dan Jika ada kelebihan, dikembalikan. jika ada kelebihan akan dikembalikan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.